Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin memberikan tutorial berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen penelitian yang menggunakan kuesioner. Kali ini uji validitas kita akan memilih menggunakan rumus korelasi Pearson, dan uji reliabilitas kita akan menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Analisisnya akan menggunakan SPSS. Pertama, kita akan lihat data mentah. Nah, di sini misalkan kita memiliki data hasil kuesioner suatu variabel, di mana variabel ini memiliki 10 pernyataan, ada sekitar 104 responden. Nah, ada yang punya pendapat untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas ini diambil sebagian saja dari total minimal responden yang direncanakan. Nah, makanya dalam tutorial ini saya akan memilih sebagian saja, itu sebanyak 30 responden. Baik, kita akan pindahkan, kita entrykan data mentah ini ke SPSS. Kita copy ya, seperti ini, termasuk jumlahnya. Kita masuk ke SPSS, copy paste ke bagian data view. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan identitas. Misalkan saya kasih nama P1, pernyataan 1 misalkan ya. Ini bebas pemberian namanya. Silakan sesuaikan dengan aturan yang ada di SPSS. Nah, ini ada 10 pernyataan. Nah, yang terakhir misalkan saya kasih nama jumlah. Kemudian ini saya ganti dengan scale semuanya. Nah, baik, selesai. Input data sudah, pemberian identitas sudah, maka kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Caranya, pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian sebelah kanannya kita klik bivariate. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan ke jendela sebelah kanannya, termasuk jumlah juga di bawah. Kemudian pastikan tercentang rumus Pearson ya, karena kita memilih korelasi Pearson atau product moment. Klik OK. Kita tunggu output. Nah, cara membaca outputnya, kita akan mencari nilai korelasi hitung atau R hitung ya dari setiap pernyataan. Misalkan kita ingin mengetahui berapa nilai R hitung untuk pernyataan 1, maka kita lihat di sini di kolom jumlah ada angka dengan nilai 0,576. Berarti inilah nilai korelasi hitung atau R hitung untuk pernyataan 1. Kemudian kalau kita lihat pernyataan 2 nilainya 0,516 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membandingkan ya untuk mengetahui apakah setiap pernyataan ini valid apa tidak. Nah, kita lihat kriterianya. Nah, di sini kriteria untuk uji validitas adalah kita akan bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, berarti pernyataan tersebut valid. Tapi sebaliknya, apabila pernyataan tersebut tidak valid, artinya kalau nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, berarti tidak valid. Nah, bagaimana sekarang kita akan mencari R tabelnya? Sebenarnya R tabel ini bisa kita lihat, bisa kita cari di buku-buku statistik, di bagian lampiran, itu ada nilai R tabel. Tetapi saya ingin coba mencari R tabel dengan Excel. Nah, kita lihat perhitungan untuk mencari R tabel dengan Excel. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, R tabel, R sama dengan T tabel dibagi akar dari DF, degree of freedom, ditambah nilai T tabel dikuadratkan. Nah, langkahnya adalah kita buat dulu nih kolom seperti ini. Ada kolom DF, misalkan saya siapkan DF-nya dari 1 sampai, ya disesuaikan ya dengan apa yang akan kita hitung. Kemudian kita tentukan juga nilai signifikansinya, misalkan 5% atau 0,05. Kemudian di sini ada kolom T tabel, kemudian di sini nanti ada kolom R tabel. Nah, pertama kita akan mencari dulu T tabel masing-masing DF. Kita akan menggunakan fungsi dalam Excel. Nah, ini namanya, ini sudah ada ya. Kalau misalkan sudah digunakan, nanti akan muncul di most recently used. Nah, ini ya, fungsinya tinv.
klik OK. Nah, kemudian kita masukkan nilai probability-nya, yaitu 0,05, bisa diketik atau mungkin bisa disorot. 0,05 kita ketik, kemudian degree of freedom-nya, berarti kita mulai dari yang nilai 1, kemudian kita klik OK, maka sekarang bisa kita dapatkan dengan degree of freedom 1, T-tabelnya adalah sebesar 12,706.205. Setelah itu, kita akan mencari R-tabel, di mana R-tabel ini menggunakan rumus ini, ya. Nah, kita akan coba menghitung dengan Excel, sama dengan, ya, sama dengan berarti kita sorot ke T-tabel, kemudian kita bagi, kemudian akar berarti SQRT dalam kurung, DF-nya berarti 1, ya, plus T atau T-tabel dikuadratkan. Jadi masuk lagi ke T-tabel, kemudian kuadrat, berarti kita akan ketik apostrof 2 tanda kurung, enter. Nah, didapatkan nilai untuk R-tabel pada DF1 adalah sebesar 0,99692. Nah, ini tinggal kita sorot, kita tarik seperti ini untuk bisa menghitung atau mencari nilai T-tabel dan R-tabel yang lainnya. Nah, inilah kira-kira hasil perhitungan R-tabel untuk masing-masing DF. Nah, sekarang kasus kita adalah melibatkan 30 responden ya untuk uji validitas reliabilitas. Maka DF-nya itu rumusnya adalah N dikurangi 2, N-nya 30, kemudian dikurangi 2 berarti 28, maka DF-nya 28. Nah, kita lihat di sini. Nah, 28 ya berarti ini nilai R tabelnya 0,36101 ya. 0,36101, sehingga kita bisa lihat dari hasil SPSS kalau misalkan P1 atau pernyataan 1 kita bandingkan nilai R hitung 0,576 dengan tadi R tabel yang 0,36 ya tadi, nah ini ya, maka maka nilai R hitung lebih besar daripada R tabelnya, sehingga kita bisa buat kesimpulan bahwa pernyataan 1 itu valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, kemudian kita lihat pernyataan 2 nilainya adalah 0,516, berarti sama, ini juga nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, sehingga kita katakan pernyataan 2 valid. Nah, tapi kalau kita lihat P3 ya, pernyataan 3 nilai R hitungnya 0,264 sedangkan R tabelnya 0,36 sekian, berarti nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka pernyataan 3 kita sebut tidak valid ya. Kita lihat lagi, pernyataan 4 valid, pernyataan 5 valid, pernyataan 6 valid, pernyataan 7 valid, kemudian pernyataan 8 valid, 9 tidak ya, karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Pernyataan 10 apalagi ya, ini sangat kecil. Maka dari 10 pernyataan ini ada sekitar 3 pernyataan yang tidak valid. Nah, ini kira-kira untuk uji validitas.